Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1060 ya. Yuk kita mulai Pak. Ya. Alvin, ayo. Baik, Pak. Dari seorang wanita usia 24 tahun, menikah tinggal di Tangerang. Saya merasa punya kepetan sekali dengan mama mertua. Kepahitan ya. Ya. Terus Saya etnis Chinese Jawa, menikah dengan suami saya dengan etnis Batak. Berawal dari suami saya yang memiliki mantan waktu di Surabaya. Suami saya dulu selama berpacaran dan setelah putus masih suka memberikan uang ke mantannya. Karena mantan ini mengemis dengan meminjam terus-menerus, akhirnya suami saya merasa kasihan sekali dengan orang ini sampai uangnya habis. Pas kenal dengan saya, langsung saya stop suami untuk tidak memberikan lagi dan melupakannya. Sampai saya ribut dengan mantannya ini karena saya masih menagih hutangnya. Singkat cerita, tahun 2022 saya mau menikah dengan suami. Hubungan dengan calon mertua sebelumnya sangat baik, tetapi tiba hari sebulan mau menikah, mama mertua datang ke dukun dan bertanya-tanya uang suami saya habis kemana. Dukun tersebut menjawab uang anaknya habis sama ceweknya dan mamanya berpikir cewek yang dimaksud dukun itu saya. Selama suami saya hidup, hanya saya satu-satunya perempuan yang diperkenalkan kepada orang tuanya. Dia tidak menceritakan pengalamannya bersama mantannya sampai uangnya habis. Bahkan nikahan pun saya yang membiayakan uang untuk pemberkatan. Kami hanya melakukan pemberkatan nikah karena kalau pesta harus adat Batak dan membutuhkan keluarga besar Batak untuk support. Sampai detik sekarang, mama mertua ini selalu menganggap saya telah memelet anaknya untuk menikahi dengan saya. Saat ini kami sudah memiliki anak yang masih berusia 9 bulan. Pada tanggal 1 Mei, suami saya ke rumah orang tuanya dan membawa anak serta suster untuk bertemu. Mereka sangat diterima karena tidak ada saya. Bahkan sebelum pulang, suami saya dipaksa minum air putih, entah air apa dan dari mana. Suami saya menolak dan bilang sedang puasa dengan istri. Namun mama mertua saya sangat marah dan berkata, kalau lagi puasa ngapain datang ke sini? Tidak usah datang-datang lagi ke sini. Dan ketika membahas saya, mertua saya sangat tidak mau dan dia selalu berpikir hal buruk tentang saya. Walaupun suami saya sudah sangat membela saya. Sampai detik sekarang, saya pun belum diberkati oleh mertua saya. Saat kami menikah, keluarga dari suami itu diwakilkan oleh wali, mama angkat saya, dan sampai saya melahirkan pun tidak ada kabar doa baik-baik untuk saya. Saya sudah menikah tetapi seperti tidak menikah karena tidak pernah merasakan kasih sayang dari keluarga suami. Papa mertua saya sangat baik. iya ini penatua di gereja Protestan kesukuan ya. Iya. Terus tapi beliau sangat takut untuk menegur istri yang berperilaku seperti sekarang, percaya dan pergi ke dukun terus. iya ini mertuanya laki baik ya. Mohon bantuan doanya untuk mama mertua saya agar bisa pulih kembali ke jalan Tuhan, dan terlebih buat saya agar tidak ada akar pahit dengan beliau. Terima kasih. Kamu itu ya diajar Tuhan untuk memiliki hati Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak punya pengalaman ini, tidak dijahati orang, kamu tidak belajar mengasihi musuh. Apalagi ini mertua bukan musuh, mestinya kamu bisa. Jadi kejadian ini tidak kebetulan. Memang Tuhan izinkan supaya kamu belajar mengampuni musuh. Petinju kalau menjadi petinju hebat kan harus sparring partner, ya toh? Iya, betul. Ini sparring partner kamu. Coba tunjukkan kasihmu. Sekali-kali ketemu mertua lalu bersikap seindah-indahnya. Dan suatu hari Tuhan akan bukakan mata mertua perempuanmu ini bahwa ternyata cewek itu bukan kamu. Tapi kamu tidak usah menskenario keadaan itu. Biar Tuhan yang berperang di pihak kamu, paham? Biar Tuhan yang berperang di pihak kamu, ngerti? Udah, bukan masalah besar, nak. Ini bukan masalah besar karena suamimu membela kamu dan suamimu baik. Apalagi papa mertuamu itu juga baik. Kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah ini gampang. Ibu mertuamu dibuat Tuhan meninggal, selesai kan? Tapi kamu tidak dewasa. Biar saja. Ini menjadi sarana kamu belajar. School of life. School of life, sekolah kehidupan. Selamat berjuang, nak. Oke, teruskan.
Dari seorang pria usia 46 tahun, menikah, tinggal di Tangerang dan jemaat karismatik. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah orang Kristen bisa disantet atau diguna-guna? Tidak bisa kalau dia hidup benar. Kalau bisa, apa penyebabnya? Karena dia tidak bersekutu dengan Iya. Tuhan, bisa disantet. Ya. Apakah orang Kristen bisa dihipnotis? Mestinya juga tidak bisa karena Tuhan lindungi dia. Kecuali dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya sudah punya pengalaman mau dihipnotis orang. Nggak bisa. Dulu waktu masih, ya tidak muda sekali, tapi mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun atau 20 tahun yang lalu lah. Nggak bisa kita dihipnotis, nggak bisa. Nggak akan bisa. Ya. Oke? Iya. Jadi yang penting itu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang penting. Oke. Ya. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah, punya 2 anak dan tinggal di Jakarta Utara. Shalom Bapak Rohaniku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkat ajaran Bapak yang telah bantu pulihkan hati, jiwa dan menguatkan saya melewati persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Ini GSKI Kelapa Kelapa Gading. Gading. Jemaat GSKI Kelapa Gading. Ya. Terus? Sejak kurang lebih 4 tahun, saya sudah mengikuti semua program Bapak, mulai dari doa pagi, suara kebenaran, doa malam, dan khotbah-khotbah di ibadah raya. Awalnya saya ikut suami ibadah di GBI. gereja, ya di GBI. Tetapi saya merasa tidak bertumbuh. Akhirnya saya ibadah di GSKI. Puji Tuhan, saya mengalami perubahan dan bertumbuh. Suami tidak terlalu menyukai ajaran Bapak yang katanya selalu khotbah tentang kematian. Jadinya setiap minggu saya dan suami pergi beribadah di gereja yang berbeda. Saya tetap ke GSKI bersama anak-anak dan kedua orang tua saya. Maaf Bapak, saya mau sharing tentang persoalan rumah tangga saya yang rumit. Oke. Tadi sudah terlanjur saya sebut nama GBI ya. Begini. Kalau Anda di satu gereja tidak bertumbuh, tidak harus gereja yang disalahkan. Ya. Bisa pribadi. Ya. Jadi jangan nanti dikira saya mendiskreditkan GBI. Biasanya tidak kami sebut nama gereja. Tapi saya harus beri catatan bahwa di gereja manapun kalau seseorang memang tidak bertumbuh saja, tergantung individu ini. Ya. Ya, oke. Teruskan. Saya menikah dikaruniai 2 anak umur 16 dan 14 tahun. Orang tua saya ikut tinggal bersama di rumah saya. Awalnya saya dan suami yang bersepakat minta kepada mereka untuk tinggal bersama, sambil membantu mengurus anak-anak yang sejak baru lahir. Saat itu suami juga kerja di luar kota dan itu pun kerja pindah-pindah. Tidak ada yang awet, sedangkan saya masih bekerja di Jakarta. Sekarang suami sudah kembali dan kerja di Jakarta sejak dinyatakan terkena sakit hepatitis B. Sejak awal COVID, kami sudah pisah kamar karena suami masih dalam kondisi sakit. Iya, bisa menular ya. Terus? Suami juga meminta saya untuk tidur bersama anak-anak saja dengan alasan irit listrik. Karena memakai AC hanya di kamar anak dan orang tua saya saja katanya. Sampai sekarang suami juga tidak mau cek ke dokter lagi untuk periksa apakah hepatitisnya sudah sembuh atau belum. Suami tidak suka diperiksa ke dokter. Nggak boleh. Harus periksa. Ya. Hari apa ya kita ada pelayanan dokter gratis ya. Kalau ini jemaat GSKI kita harus bantu dia. Ya, periksa. Jangan tidak periksa. Ya, oke, teruskan. Setelah pulang dari luar kota, perilaku suami menjadi kurang baik. Gampang emosional, kadang bicara dengan nada tinggi. Iya, karena mungkin sakit atau faktor lain. Salah satu sikapnya yang tidak menghormati kedua orang tua saya dan tidak senang mereka tinggal bersama kami. Saya tidak mengerti kenapa suami sampai beralasan begitu. Dan tidak senang sama orang tua saya karena menurut suami orang tua saya orang tua saya ikut campur dalam urusan keluarga kami. Suami saya memang agak pelit dan terlalu perhitungan orangnya. Hal lainnya, secara tidak sengaja saya pernah melihat chat WhatsApp suami ke saudara-saudara dan teman-temannya. Di chat tersebut suami selalu menghina, memfitnah,
ucapan kotor tertuju kepada saya dan kedua orang tua. Suka memfitnah kalau orang tua saya tidak tahu malu numpang di rumah dan pindah ke rumah tanpa seizin dia, katanya. Iya, dia maki-maki juga dengan kata-kata kotor, Iya. tapi tidak dibaca di sini. Terus, Yang sebenarnya awalnya kesepakatan kita bersama. Sekarang suami sudah tidak saling tegur sapa dengan orang tua saya, kurang lebih setahun dan tidak pernah sekalipun dari dulu minta maaf. Keinginan orang tua saya harus berpisah dengan suami karena sudah tidak tahan dengan perilakuannya yang kadang bersikap kasar sama saya dan takut saya serta anak-anak tidak bahagia ke depannya. Apabila pisah, suami juga bilang akan menuntut hak atas rumah ini. Sebenarnya orang tua saya juga sampai mengorbankan uang tabungan mereka demi membantu ekonomi rumah tangga kami. Orang tua saya sangat stres melihat kondisi rumah tangga saya. Apalagi anak-anak saya juga kadang stres melihat perilaku papanya yang tidak menjadi teladan bagi mereka. Hubungan anak-anak dengan papanya juga tidak terlalu dekat. karena sudah remaja loh, umur 14-16 tahun ya. 16-14 tahun ya. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Apakah saya harus menuruti kedua orang tua saya untuk pisah dengan suami dan menjual rumah yang sekarang masih saya cicil ini? Dan saya kasih apa yang menjadi haknya setelah saya jual rumah ini. Saat ini suami saya tidak mau bicara lagi, bahkan sudah tidak menganggap orang tua saya lagi di rumah. Almarhum mertua saya dan keluarga besarnya sudah sangat kesal sama saya dan orang tua saya karena mereka sudah terhasut akan cerita-cerita fitnahan dari suami saya. Waduh, ini kejam ini, laki-laki ini. Terus, Selama ini saya dan orang tua saya terkesan jahat di mata suami dan keluarga besar serta teman-temannya. Padahal mereka tidak tahu kenyataannya seperti apa. Maaf terlalu panjang dan saya mohon nasihat serta bimbingan dari Bapak. Semoga Bapak dan keluarga besar sehat-sehat, dijaga dan dilindungi selalu oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim ini Abam. jemaat GSKI Kelapa Gading. Menurut saya orang tuanya harus ditinggal keluar. Jangan serumah. Dia bisa mati cepat ya. Ini suami kan mengintimidasi, menteror. Jadi teroris bagi orang tuanya. Membunuh pelan-pelan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah wanita ini punya saudara atau tidak. Harus dilindungi. Coba tim diakonia melawat wanita ini, karena ini jemaat GSKI. Orang tuanya mungkin bisa dipindahkan. Kalau tidak punya saudara, dipikirkan untuk rumah jompo, ya, atau rumah singgah. Sebab kalau masih tinggal di rumah ini bisa mati dia. Diintimidasi terus. Iya. Lihat muka si menantu. Tapi kalau untuk cerai jangan. Cuman saya mau beritahu, suamimu akan dihajar Tuhan. Tuhan akan membela kamu. Yang penting kamu hidup suci, seperti prinsip gereja kita, kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Kamu mengalah. Ingat apa yang sering saya ajarkan, diam, diam, diam. Jangan membalas. Suami ngomong apa, diam. Ya, tunjukkan kehidupan yang agung dengan tidak banyak bicara. Tuhan kiranya melindungi kamu dan kami akan ikut mendampingi kamu. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, belum menikah dan tinggal di Manado. Iya. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras bersama tim Abam. Terima kasih untuk kesempatan membaca pesan saya. Ini agak pribadi kayaknya ya. Panjang sekali ya. Iya, Pak. Dilayani pribadi saja ini. Ada hal-hal yang tidak perlu orang dengar mungkin. Ya, oke? Dilayani pribadi saja. Ya. Jadi masih muda, usia 25 tahun, dia berpotensi untuk menjadi pelayan Tuhan wanita ini. Oke, teruskan berikutnya. Ya. Dari seorang wanita usia 35 tahun, sudah menikah dan punya satu anak tetapi sudah meninggal, Pak. Tinggal di Kalimantan, jemaat GSKI. Oh, Shalom Bapak Rohani, saya sering mendengar khotbah Bapak dan sering ikuti terus setiap hari. Pak, saya mau bertanya, apabila seseorang dibunuh, apakah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Atau memang jalan hidup seseorang itu harus dibunuh? yang jelas Tuhan tidak membuat takdir di mana orang sampai tidak bisa bertanggung jawab. Karena takdir Tuhan.
Setiap kejadian itu pasti ada sebab akibat. Atau setiap kejadian pasti ada maksud-maksud Tuhan di balik itu yang kita tidak tahu atau kita belum tahu. Saya tidak tahu nih dibunuhnya kenapa, ya. Tapi setiap kejadian pasti di dalam pengetahuan Tuhan. Ya, pasti Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan itu terjadi atau membiarkan itu terjadi. Karena Tuhan memberikan tatanan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, Allah tidak akan membatalkan tatanan ini. Itu saja jawaban saya, karena tidak tahu kasusnya. Kasusnya. Ya, oke. Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, seorang ibu rumah tangga, punya 2 anak dan tinggal di Bekasi. Informasi Jemaat Online Truth.id dan GSKI Muara Gading. Oke. Shalom Om Eras yang terkasih, saya pendengar setia Abam dan fans girl Truth.id sejak pandemi COVID-19 hingga hari ini, Pak. Saya ingin minta pendapat dan saran dari Bapak mengenai sepupu wanita saya usia 39 tahun, punya suami dan 1 anak perempuan usia 6 tahun. Sepupu saya punya riwayat epilepsi. Ini gangguan aktivitas, Sel ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Oke. Sejak beberapa tahun lalu dan sekarang ditambah perilaku yang abnormal, seperti suka tiba-tiba keluar rumah tanpa busana, memukul orang-orang sekitarnya dan pandangan matanya selalu kosong. Dia dan orang tuanya selalu menolak kekristenan. Mereka menyembah Dewi Buddha dan beberapa hari yang lalu dibawa ke seorang pemuka agama karena dianggap kerasukan. Dibawa ke ustadz ya? Iya. Ini pemuka agama dalam kurung ustadz ya? Iya. Saya sedih melihat sepupu saya, Pak. Dia masih muda, anaknya masih kecil, dan harus menyaksikan mamanya seperti orang tidak waras. Bahkan anaknya yang merekam mamanya bila sedang berkelakuan aneh. Dulu sebelum mama saya meninggal, almarhum mama tidak putus mendoakan orang tua dan sepupu saya ini, dan sering mengunjungi sepupu saya itu. Alhasil sepupu saya ini seperti terkendali, hanya sering kejang tapi tidak seperti kerasukan. Setelah mama saya meninggal di tahun 2022, sepupu saya ini semakin sering kejang dan saat ini ditambah seperti kerasukan, sudah hampir 1 tahun. Yang saya yakini itu akibat depresi, karena sepupu saya ini punya kepahitan terhadap mamanya sendiri. Menurut Bapak, sepupu saya ini harus ke RSJ atau rumah sakit jiwa atau direhab di tempat khusus depresi, Pak? Dan apakah Pak Eras punya informasi mengenai tempat rehab yang tepat? Yang pertama begini, kalau sudah sampai tingkat pergi tanpa busana, memukul orang, dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke rumah sakit jiwa pasti ada psikiater, pasti ada psikolog, ya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu jika mungkin didoakan, jika mau didoakan, saya akan mengutus orang mendoakan, dan mungkin ada pelepasan, ada kuasa gelap yang mempengaruhi dia. Tapi harus dibawa ke diisolasi, harus diisolasikan, harus diisolasi. Terus? Ya. Oh iya, bila diperlukan, saya punya beberapa video saat sepupu saya berperilaku aneh untuk Bapak dan tim analisa. Ya. Boleh dikirim? Ya. Terus? Videonya akan dikirim bila diminta karena sangat pribadi. Terima kasih atas perhatian Pak Eras, terkasih, dan tim Abam semua. Salam kasih dalam Kristus dan God bless you. Ini kan mas sepupu ya? Sepupu. Dia punya hak tidak membawanya ke rumah sakit jiwa. Itu kan masalahnya. Yeah. Kalau menurut saya, sampai keluar rumah telanjang, memukul orang, ini bahaya. Nanti dibawa besok dia tusuk. Anaknya gimana? Dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu saja. Jika membutuhkan doa pelepasan, saya akan kirim orang untuk itu. Ya, itu nasihat saran saya. Dan saya salut kepada kamu atas kepedulianmu terhadap orang lain. Kamu akan diberkati. Dan kamu sudah diberkati dan sedang diberkati. Tuhan akan mengingat orang-orang yang berbelas kasihan terhadap sesamanya. Ya. Oke.
Selanjutnya, seorang wanita usia 39 tahun sudah menikah dan memiliki satu anak, tinggal di Jakarta Selatan, jemaat gereja karismatik. Pak, saya mau konseling tentang pernikahan saya. Saya menikah dengan seorang pria yang dulunya beragama lain, Muslim. Muslim. Karena dia ikut Kristen, maka saya mau sama dia. Seiring berjalannya waktu, dia pindah ke agama yang lama karena memang dari pihak keluarganya tidak mendukung hingga saat ini. Ya, jadi kalau menikah dengan orang yang beragama lain, dia masuk Kristen, itu bisa satu. Memang dia cuma mau dapat pasangan ini. Dua, dia mau coba-coba. Ya, memang mau beragama. Tiga, mungkin juga tertarik dan dijamah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan, karena tekanan satu dan lain-lain hal, dia bisa tidak setia. Oke, teruskan. Kami menikah secara gereja saja. Akta anak, kakak, semua atas nama saya. Karena dia tidak mau mengurus nikah secara negara dengan alasan karena orang tuanya. Ya, tapi kalau gereja sudah memberkati, you sah. You sudah sah. Alkitab, Undang-Undang Perkawinan negara ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah disahkan oleh gereja. Gerejanya, negaranya mencatat, yang mensahkan itu agama. Dalam hal ini gereja, kalau orang Kristen. Terus, anak saya sudah 12 tahun hingga sekarang tidak dikenalkan oleh orang tua dari suami dengan alasan belum waktunya dan sepertinya sebagai seorang laki-laki dia penakut. oh ya, Sekarang dia tinggal di Bandung dan saya di Jakarta. Dia ikut usaha orang tuanya dan saya di Jakarta hanya bersama anak saja berdua. Orang tuanya toksik dan suka manipulatif. orangnya toksik, Iya. pria ini ya. Terus, Orangnya toksik dan suka manipulatif kesalahan. Ya. Zaman kami tinggal bersama selalu ribut-ribut, malu sampai tetangga tahu dan saya pergi ke keluarga. Tapi saya disamperin lagi dan terulang terus-menerus. Pak, saya mesti bagaimana ya? Saya minta pisah tapi dia tidak mau. Saya seperti digantung. Saya bingung mesti bagaimana. Dia sebagai laki-laki tidak ada ketegasan pada kami dan bagaimana masa depan saya. Sekarang saya Kristen, dia beragama lain. Agama Islam. Dia pernah talak saya. Menurut ajaran agamanya kami sudah cerai. Tapi kalau secara Kristen tidak demikian. Mohon pencerahannya Pak. Ya, dia mau talak bagaimanapun, kalau pernikahan Kristen, gereja yang memberkati. Begini nak, kalau kamu menurut saya ya, jangan mikir laki-laki lain, jangan berpikir menikah lagi. Kamu pasti menyesali apa yang sudah kamu putuskan. Kau menikah dengan pria yang tidak berkualitas, bukan karena dia beragama Islam. Karena banyak orang Muslim juga berkualitas. Kalau ini memang manusianya tidak berkualitas, bukan karena agamanya, ya kan? Ya. Karakternya. Jadi karakter. Gennya juga mungkin dia tidak stabil, tidak punya integritas seperti ini. Lalu apa tadi, manipulasi kesalahan orang atau apa ini? Suka manipulatif kesalahan. Ya, itu kan. Kamu menikah dengan pria yang tidak berkualitas. Bukan karena dia Muslim ya. Orang Muslim yang berkualitas pun banyak. Orang Kristen yang tidak berkualitas juga banyak. Yang berkualitas juga banyak. Jadi menurut saya sekarang kamu jangan mikir bakal nikah lagi. Makin kau mikir mau nikah lagi, kau makin susah dan menyesali perkawinanmu. Kamu tutup hati terhadap laki-laki manapun. Kamu mempersiapkan diri langit baru, bumi baru, membesarkan anakmu ini yang akan menjadi kebanggaan. Kamu digantung, biar saja digantung. Lebih baik kamu digantung. Sampai suatu hari dia akan menikah. Setelah itu mungkin kamu tanya lagi ke saya, akan saya jawab apa yang harus kamu lakukan. Dia akan menikah lagi, baru kamu tanya saya apa harus kamu lakukan. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 24 tahun belum menikah, seorang guru honorer. Shalom Pak Eras, saya bersyukur bisa mengenal Pak Eras. Saya mendengar suara kebenaran sudah dari Januari tahun 2021. Pak, saat ini saya lagi bergumul dengan keluarga saya, terutama mama saya. Jadi ceritanya begini Pak,
Tahun lalu saya dapati mama saya selingkuh dengan laki-laki yang kami sekeluarga kenal. Saat mengetahui hal itu, saya sangat sedih dan kecewa kepada mama karena saya berpikir mama saya sudah tahu kebenaran dan aktif melayani di gereja tapi tidak takut melakukan itu. Waktu itu meskipun saya sudah tahu di depan mama, saya pura-pura tidak tahu sambil diam-diam mengecek chat mereka dan melihat sudah sejauh mana hubungan mereka. Tanpa sepengetahuan mama, saya selalu cek handphonenya dan ternyata hubungan mereka bukan hanya iseng-isengan, tetapi sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar. Di saat saya melihat itu, saya sempat chat laki-laki itu dan mengatakan bahwa saya sudah tahu hubungan mereka. Laki-laki itu meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan mama. Suami itu pasti sudah punya istri ya? Tidak Terus saya belum baca semua. Saat itu juga saya ambil waktu ngobrol berdua sama mama dan menegur mama sampai menangis dan tanya kenapa mama melakukan hal tersebut. Mama bilang hanya merasa kasihan terhadap laki-laki itu karena sudah tidak memiliki istri. Oh, istrinya sudah meninggal ya. Terus mama minta maaf dan mengatakan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki itu. Tapi jangan sampai saya cerita ke papa dan kakak saya. Tapi sebelum saya mengetahuinya, saya sudah curiga karena memang terlihat jelas kalau mama saya punya perasaan lebih kepada laki-laki itu. Setiap kali bertemu mama selalu salah tingkah. Pada saat itu saya berusaha untuk tetap terlihat seperti tidak terjadi apa-apa di depan papa dan kakak karena saya pikir mama bisa sadar dan berubah. Iya. Tetapi 3 bulan kemudian saya menemukan ternyata mama masih berhubungan dengan laki-laki itu. Saya keep sendiri. Sampai sekarang mama belum tahu kalau sebenarnya saya tahu mereka masih berhubungan. Saya juga sudah tidak menghubungi laki-laki itu karena saya pikir fokus saya ke mama saja. Tapi Pak, saya pikir hanya saya yang tahu, tapi ternyata papa saya sudah pernah lihat chat iseng mama saya sama laki-laki itu dan saat ditanya papa, kata mama itu hanya iseng-iseng saja. Saya disuruh papa untuk mengecek handphonenya mama dan cari tahu isi chatnya. Di saat itu saya langsung bilang ke papa sebenarnya saya sudah tahu dari tahun lalu dan sudah sempat menegur mama. Tapi saya tidak berani dan tidak tega untuk menunjukkan chat itu ke papa saya. Gak usah, ya terus. Ya. Sudah 4 bulan ini saya bergumul dan berencana memanggil mama dan papa untuk sama-sama bahas masalah ini. Tapi sampai sekarang belum menemukan waktu yang tepat dan saya masih bertanya-tanya apa saya harus menegur mama saya lagi atau hanya diam saja sambil terus mendoakannya. Stop, kamu lakukan seperti hal pertama, tegur laki-laki, ajak bertemu mama 4 mata. Sekarang ditambahkan lagi masalah ini papa sudah tahu. Oke, teruskan. Kalau boleh jujur, sebenarnya sulit untuk bisa menerima keadaan ini. Tapi saya bersyukur selalu dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran yang saya dengar dari Pak Eras. Saya sampai sekarang masih berjuang melawan rasa kecewa terhadap mama. Saya berusaha untuk tetap mengasihi mama saya karena saya tahu selama ini saya juga banyak buat kesalahan. Saya sangat sedih melihat papa yang sudah tahu masalah ini dan menurut saya papa tetap diam dan berusaha menerima keadaan ini karena dia menyayangi mama dan tidak mau banyak orang tahu karena malu. Oke. Tapi saya berpikir kalau dibiarkan takutnya nanti mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak boleh dibiarkan. Terus? Hal yang paling saya takuti jangan sampai nanti kakak saya tahu masalah ini. Karena kalau kakak tahu dia tidak akan tinggal diam. Kakak saya orangnya emosian. Ini kakak laki atau perempuan ya? Tidak dijelaskan. Oke. Ya. Jadi saya ingin bertanya, menurut Pak Eras, saya harus meresponi ini bagaimana? Lakukan apa yang tadi saya sarankan. Hubungi lagi pria itu, ajak bicara. Ini sudah akan menyangkut banyak pihak. Papa sudah tahu. Kakak saya kalau tahu emosian nanti bisa terjadi tumpah darah misalnya ya. Beritahu itu. Dan mama juga diajak bicara. Lalu kamu lihat bagaimana akibatnya atau buahnya. Itu saja nasihat saya untuk kamu nak. Saya salut sama kamu. Walaupun kamu muda, kamu luar biasa ya. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.